Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur atas nikmat karunia yang Allah berikan. Karena terlalu sering manusia mengukur nikmat dari hal-hal yang akan diperoleh, sesuatu yang akan didapatkan di hari-hari yang datang. Kemudian nikmat yang sudah ada, yang sudah diberikan, terkadang luput dari kesyukuran kita. Bahkan setelah beberapa kali Allah memberikan nikmat, kemudian Allah uji dengan sesuatu yang bertentangan dengan nikmat itu, maka yang besar dalam pikiran kita adalah mengeluh terhadap kekurangan dan ujian yang Allah berikan, lupa dengan segala kebaikan dan nikmat yang Allah sudah berikan. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, pesan-pesan pada kitab Nurut Taqwa wa Dhulumatil Ma'asi yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Ali Al-Qahtani merupakan bimbingan yang amat bagus agar kita selalu sadar, waspada dan ingat bahwa perjalanan kita adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang lain yang menuntun kita kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, semoga Allah mencatat kita semua Bapak Ibu sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Meskipun walaupun amal ibadah kita tidak banyak, sedikit, namun berharaplah dan berjuanglah yang sedikit itu betul-betul karena Allah, dan betul-betul yang sedikit itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu sempat disinggung poin yang ketiga serta keempat, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diajarkan sesuatu yang tidak diketahuinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 182. Pada akhir ayat disebutkan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kepada kalian. Ayat ini berkaitan dengan administrasi hutang piutang. Ayat terpanjang di dalam Al-Quran, yaitu ayat 282 tentang hutang piutang. Bagaimana Allah SWT mengajarkan pada kita sesuatu yang bersifat catatan, di mana saat ayat ini turun, tidak banyak hamba Allah yang pandai mencatat, menulis. Namun karena perintahnya menulis, mencatat, maka Allah katakan taati dulu perintah ini dengan catatan yang paling sederhana yang mampu dilakukan. Perkara bagaimana perkembangannya nanti Allah akan ajarkan. Nah, posisi yang semacam inilah yang sering orang-orang atau manusia yang beriman kepada Allah ragu
bahwa proses pengajaran yang diberikan Allah itu benar. Cuman ya, walaupun Allah bisa meletakkan ilmu secara langsung kita pintar, tidak ada sulitnya bagi Allah. Memasukkan ke dalam dada kita pemahaman secara langsung juga tidak ada sukarnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang dimaksud Allah ajarkan itu prosesnya bersamaan dengan ketaatan. Mudah mendapatkan ilmu, mudah mendapatkan hal-hal yang mengarahkan kita kepada kebenaran, mudah mendapatkan kebaikan, dan mudah mendapatkan suatu jalan untuk menempuh kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan kepada kita. Saya sering kali sampaikan, terkadang seorang muslim Pak terseok-seok. Apa terseok-seok itu? Tertatih-tatih, tidak berjalan dengan cepat, lancar dalam keislamannya. Ini bukan penghalang. Terkadang dengan lambat seperti keong itu Pak, juga sampai. Yang terpenting dalam ajaran kita adalah ada di jalan itu. Berada pada jalan itu, dan subhanallah walaupun tidak sampai finish. Walaupun tidak sampai finish. Oleh karena itu Allah mengatakan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan kepada umatmu wahai Muhammad, beramal sajalah, mulai kerjakan apa yang kamu ketahui, apa yang diajarkan. Allah akan lihat amalmu, bukan hasilnya. Benar atau tidak, sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Setelah kita kerjakan Pak, Ibu, Allah akan lihat amal. Rasul juga melihat amal kita, dan juga orang-orang beriman. Terserah sampai atau tidak. Satu hal yang menarik Pak, kisah yang populer Pak ya, setiap muslim kayaknya pernah mendengar kisah orang yang membunuh berapa? 99 orang. Kemudian bertanya kepada seseorang ahli ibadah. Nah, ini juga sekaligus informasi Pak. Ada banyak orang yang taat tapi tidak punya ilmu. Nah, kalau dia sadar akan keberadaan yang tidak berilmu, dia tidak akan berani berbicara tentang hukum dan lain sebagainya kalau tidak ada informasi yang jelas dari orang alim. Tapi kalau dia tidak sadar bahwa dirinya tidak berilmu, sudah terlanjur dibilang ahli ibadah, rajin ibadah, kemudian seolah-olah dia sudah sampai kepada makom orang boleh berberi fatwa. Ini bahaya. Bertanyalah dia kepada orang yang rajin beribadah ini, Pak, saya sudah membunuh 99 orang. Menurut Bapak, saya ini bisa diampuni enggak sama Allah? Jangankan 99, 1, 2 saja belum tentu. Kalau gitu sekalian biar 100 sajalah. Dibunuhlah ahli ibadah ini pas 100. Tapi karena dalam dirinya ada keinginan untuk kembali kepada Allah dan taat, berusaha terus mencari informasi sampai bertemu dengan orang alim. Alim artinya dia paham betul bahwa apa yang diajarkan dalam kitab, entah itu Taurat, Injil, Zabur, seperti juga kita Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan tentang orang yang bertaubat, orang yang ingin bertaubat, sebagaimana diajarkan dalam kitab kita. Dipanggil, diseru oleh Allah, wahai orang-orang yang terlampau banyak berbuat dosa. Coba, bukan yang berbuat Pak. Asrafu ala anfusihim, terlampau banyak menzalimi dirinya dengan apa Pak? Dosa-dosa. Wallahu alam. Mungkin kayak saya atau sebagian dari Bapak, kalau diukur-ukur dosa kita lumayan sedikit apa lumayan banyak? Wah, maunya sih kita bilang sedikit Pak ya, tapi kenyataannya memang banyak. Entah itu yang kita lakukan secara fisik, entah yang ada dalam pikiran kita, buruk sangka pada orang, atau hati kita, terlalu banyak lah Pak, terlalu banyak. Namun disinilah nikmat Allah yang subhanallah tidak bisa terlepas dari
bantuan Allah SWT. Akhirnya bertemu dan orang alim mengatakan, jangankan 100, berapapun dan sebanyak apapun, kalau engkau bertaubat kepada Allah, Allah akan terima taubatmu. Di situ dia gemetar dan merasakan apa yang selama ini dia lakukan menjadi sesuatu yang betul-betul dirasakan sebagai kesalahan, berhadapan dengan rahmat Allah. Apa yang harus saya lakukan? Bertaubat kalau tetap di tempat yang mendukung kita masih melakukan dosa, memang menjadi masalah. Harus kita hijrah ke tempat yang mendukung kita untuk bertaubat. Akhirnya sang alim mengatakan, pergilah kamu ke sana. Ada desa, tempat di mana orang-orang sangat mendukung kamu untuk menjadi taat. Ketika dia berjalan ke arah sana, Pak, meninggal dunia. Ini yang dimaksud, dia tidak sampai, tetapi keinginan kuat untuk menjadi baik dan bertaubat sudah sampai kepada tingkat keseriusan yang luar biasa. Riwayat cerita ini Rasulullah yang bercerita, Allah mengutus malaikat untuk mengukur mana yang lebih dekat ke arah tujuan atau asal. Oke lah, mungkin ini tidak terlalu banyak untuk diperbincangkan. Yang jelas, orang ini Allah ampuni meskipun belum sampai ke tujuan. Ini yang saya maksud di awal tadi. Dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita, subhanallah, Allah akan bimbing kita. Dan ilmu yang terbaik dari semua ilmu itu adalah ilmu tentang tauhidullah, Pak. Akidah. Sekali lagi saya sampaikan, seringkali orang meremehkan ini. Kenapa diremehkan? Karena dianggap sesuatu yang sifatnya pelajaran SD mungkin, Pak, ya. Memperkenalkan siapa Allah, malaikat. Ilmu tauhid tidak semata-mata menjawab pertanyaan secara teoritis, tetapi pemahaman yang mendalam lalu terukir dan membentuk seluruh pikir dan rasa kita. Sehingga setiap berhadapan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keagungan Allah, tidak dipikir lagi, tapi spontan. Kalau itu nikmat, langsung dia bersyukur. Kalau tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, dia bersabar. Apapun keadaannya, dia tetap memuji Allah atas dasar ilmu yang dia tahu tentang kekuasaan Allah. Kemudian dia mencintainya. Ini kira-kira bisa dilakukan orang karena berkumpulnya banyak informasi, atau sudah menjadi satu dengan dirinya, Pak? Saya ingin berikan contoh yang mudah. Ada orang ingin belajar mengemudi mobil. Kemudian diajarkanlah teori-teorinya. Ini namanya setir, ini Porsneleng, rem, dan sebagainya semua. Setelah 10 hari, tiap hari 10 jam belajar teori, sampailah waktu praktek. Silakan masuk, duduk. Begitu duduk mulai gemetar. Bunyi suara mobil, kemudian dia bertanya, bagaimana ngukurnya, Pak, pojok sana supaya pas? Lihat spion, yang depan bagaimana? Enggak, kira-kira berserem. Gemet, tidak bisa jalan. Kenapa, Pak? Karena belum menyatu dengan dirinya. Subhanallah, coba bapak yang supir-supir senior ini. Kadang tangan ditaruh di jendela pakai satu sambil ngobrol. Masuk, subhanallah, bis-bis di Surabaya, Pak. Kalau dilihat Jakarta, jarak hanya senti bukan meter. Kalau kita yang suruh bawa semua mobil sepanjang itu habis rontok. Karena sudah menyatu seperti dia yang berjalan. Inilah tauhidullah itu, Pak. Bukan sesuatu yang secara liar ada dalam kepala kita, tetapi sesuatu yang ilmu yang dimasukkan dalam hati, yang kemudian secara spontan, Pak. Spontan berjalan. Melihat orang memiliki kekurangan, spontan kita tidak mencela. Kalau spontan mencela, tanda ilmunya di sini gitu, Pak. Jadi bisa diukur. Kenapa tidak mencela orang yang memiliki kekurangan? Secara ilmu mengatakan ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencela, berarti Allah tidak berhasil menciptakan sesuatu sehingga kurang, lalu dicela. Paham, Pak, ya?
Ini yang diajarkan Allah kepada manusia kalau bertakwa. Allah ajarkan. Baik, kemudian dalam bentuk ilmu ini yang kelima, setelah buah takwa yang 1, 2, 3, 4, sekarang kelima. Yang kelima ini kata beliau adalah at-taqwa. Ketakwaan itu membuahkan hasil yang menyelamatkan seseorang dari ketergelinciran dan kesesatan. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah diberi ilmu, dengan ilmu itu dia berjalan. Kemudian buah berikutnya, Allah menyelamatkan dia dari ketergelinciran, tergelincir, terpeleset dari jalan yang lurus, dan Allah selamatkan dari kesesatan. Subhanallah, Pak. Setiap hari kita akan mohon pada Allah, berdoa, ya ihdinas siratal mustaqim. Belum lagi ditambah doa-doa yang lain yang menunjukkan bahwa kita amat sangat ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dari pelajaran ini beliau ambil dari surah Al-An'am ayat 153. Surah Al-An'am ayat 153, iya. Surah Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa an hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Terjemahan bebasnya, dan ini merupakan jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Jangan ikuti jalan-jalan selain ini. Nanti kalian akan terpecah belah, terjauhkan dari jalan yang lurus itu. Itulah wasiat yang Allah berikan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Perhatikan, Pak, kalau nomor 1 sampai 4 disebutkan takwanya dulu, lalu Allah sebutkan buahnya. Kalau yang kelima ini bagaimana, Pak? Allah berikan jalan, cara supaya tetap bertakwa. Inilah ilmunya. Subhanallah. Tidak bosan Pak dengar takwa terus setiap hari? Tidak, Pak, ya? Ya, kalau bosan itu setan ganggu, Pak. Kita bayangkan Rasulullah dulu 13 tahun, Pak. Hanya ini saja, akidah 13 tahun di Mekah. Bayangan kita, apa tidak bosan tiap hari 13 tahun? Kita seminggu, mungkin Bapak juga belajar di tempat lain kan? Saya tidak tahu kan. Dan yang kita pelajari, ini setiap minggu sekali. Tapi tetap saya merasa, ya memang membosankan. Sebabnya mungkin cara penyampaian, yang kedua kondisi di mana kita duduk, dan mungkin juga lelah, capek. Ada yang habis trip pabriknya, ada yang mungkin TA, ada yang mungkin memang habis pulang ke rumah langsung ada kerjaan lain. Wallahu alam. Tapi inilah, setiap sesuatu yang mendatangkan rasa bosan, maka sebenarnya di situ ada panggilan untuk memperkuat dan menambah kekuatan supaya kita melewatinya. Doa saja. Berapa lama kita bisa istiqomah berdoa dengan kalimat dan permintaan yang sama tapi belum terkabul? Berapa lama, Pak, kira-kira? Doanya sama, permintaannya sama, waktunya terus rutin tapi belum terkabul. Sepanjang perjalanan kita mulai apa kira-kira? Menafsirkan sendiri. Apa kira-kira kekurangan saya? Diperiksa. Kemudian mulai melihat-lihat saudara yang lain. Kayaknya si B ini jarang saya lihat berdoa. Tapi kok kayaknya lebih sehat ini. Misalnya. Ini mulai sudah, Pak. Ini sebenarnya tanda mulai bosan. Apalagi mulai menilai yang lebih ini. Ke masjid aja kayaknya belum pernah. Jangankan ke masjid, Jumat aja kadang-kadang tidak datang. Tapi, nah ini, Pak, mulai rasa bosan. Nah, pada saat bosan seperti ini, kalau kita tidak belajar bagaimana caranya, Pak, syaitan masuk, subhanallah, setan, Pak. Tidak pernah melihat kesempatan sedikit pun.
Langsung masuk dan kemudian ajak, kata orang Jawa itu. Apa itu ajak itu, Pak? Istiqomah betul setan itu. Sedangkan kita yang digoda tidak istiqomah berlindung. Nah, coba lihat. Setan istiqomah menggoda, kita tidak istiqomah berlindung. Ditambah rasa bosan, ditambah rasa malas. Wah, tidak senang melihat yang lain sudah dapat. Gimana Pak ini? Mungkin inilah diantara sebab kenapa banyak doa kita tidak terkabul. Kenapa? Karena kita fokus pada apa yang kita minta. Padahal Allah memberikan yang tidak diminta lebih daripada itu. Misalnya Pak, kita seminggu sehat, tiba-tiba kaki keselio. Waktu berjalan terganggu tidak? Terganggu. Kalau kita terganggu dengan keselio, lalu memandang orang yang sehat, ya lebih terasa sakitnya. Bagaimana caranya Pak? Lihat orang yang lebih dahsyat keselionya. Jangan lihat orang yang sehat. Yang lebih dahsyat dari keselio apa misalnya? Saya bilang, masih doanya ingat Pak dulu. Alhamdulillahilladzi afani wa faddalani mimman khalaqa Tidak apa? Saya kira langsung mau dijawab tadi. Yang difotokopi dulu Pak subuh. Iya masih Pak, tapi di rak buku. Dibaca Pak itu. Karena ini pahala yang luar biasa. Begitu melihat ada orang lebih tidak sehat daripada kita, langsung kita bilang, Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kesehatan kepadaku seperti daripada ujian yang Allah berikan padamu. Dan Allah melebihkan aku daripada yang lainnya. Pada saat mengucapkan ini Pak, subhanallah, ini namanya sirat mustaqiman itu. Nah, mulai pulang nanti Pak cari Pak ya. Di mana kertasnya, kemudian dihafalin. Ini ilmu. Kalau Bapak tidak baca dan tidak hafalin, ya besok tambah lagi, numpuk. Jadi kamus. Tidak ada orang hafalin kamus Pak. Tidak ada orang hafalin kamus, tapi orang menghafal satu persatu baru dikumpulin jadi kamus. Coba tes lah hafalin kamus. Paling top 3 lembar. Setelah itu bosan. Baik Pak, kita simak apa kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir surah Al-An'am ayat 153. Beliau mengatakan wa anna hadza sirati mustaqima. Ini adalah jalanku yang lurus. Beliau mengatakan ay hadhihi al-ahkam wa ma ashbahaha. Inilah hukum-hukum dan yang sejenisnya mimma bayyanallahu fi kitabih wa waddahaha li ibadih. Siratan mustaqim, siratallah al-mustaqim. Inilah hukum-hukum aturan Allah dan yang sejenisnya yang Allah jelaskan di dalam kitabnya dan Allah terangkan bagi semua hambanya, yaitu kata beliau jalan Allah yang lurus. Jalan Allah yang lurus, yang menghantar kepada Allah dan menghantarkan kepada tempat yang mulia yaitu surga. Al-mu'tadil, yang lurus, yang tidak bengkok kiri kanan, yang lurus. As-sahla, yang mudah dibaca, mudah dipelajari dan insyaallah mudah diamalkan asal punya kemauan. Al-mukhtasar, yang ringkas ajarannya. Subhanallah Pak, keterangan beliau ini menunjukkan bahwa jalan ini, jalan Allah yang mustaqim, yang lurus yang kita minta ini adalah satu-satunya jalan yang bisa menghantarkan orang kepada Allah dan negeri yang mulia. Kemudian jalan ini Allah perintahkan diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ini jalanku, jalan Allah. Kemudian diceritakan dalam sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau bersabda, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman khattan thumma qala hadza sabilullah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, jadi Abdullah bin Mas'ud. Ada yang satu lagi dari Jabir bin Abdullah.
ada dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ada 3 jalurnya. Tapi Imam Ahmad ini dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris satu garis. Jadi menggambar di tanah, Pak. Garis. Kemudian beliau berkata, ini jalan Allah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Lalu beliau menggaris lagi di sebelah garis utama tadi, di sebelah kiri dan kanannya. Thumma qala, kemudian beliau berkata, hadhihi subul. Ini merupakan jalan-jalan selain jalan Allah. Ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaih. Setiap jalan-jalan selain jalan utama Allah ini ada satu syaitan yang mengajak siapapun supaya berjalan di jalan itu. Subhanallah. Jadi setiap jalan selain jalan Allah yang mustaqim ada syaitan. Dan Bapak tahu syaitan tidak selalu dari jin, juga dari manusia. Kalau yang jin, Pak, insyaallah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, selesai. Kalau dari manusia tidak selesai dengan a'udzubillah, Pak. Karena kelihatan. Sama pakai baju koko juga. Sama pakai kopiah juga. Susah mendeteksinya. Kalau jin tidak kelihatan, syaitan tidak kelihatan dari kalangan jin, kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apalagi syaitan ini, Pak, dari kalangan manusia, mohon maaf Pak ya, misalnya bergelar doktor misalnya, la haula wala quwwata illa billah, mengajarkan kita sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Allah. Allah bilang barat, dia bilang timur. Kita tidak percaya, beliau ahli. Bahasa Arabnya luar biasa. Atau orang Arab misalnya. Kalau orang Arab kan semua kayak kiai semua rupanya, Pak. Pakai jubah, pakai sorban. Wallahu alam, sekedar intermezzo saja. Di Lombok ada orang menikah sama orang Arab. Datang kemudian ke daerah Lombok sana di pedalaman. Pas sholat Jumat, ya pakaian biasa lah, pakai jubah, pakai sorban. Luar biasa. Wah, semua terperangah melihat penampilan ini. Langsung dipersilahkan khutbah. Dia kena bilang, wah ini malu kita khutbah di depan syekh ini. Dia bilang, fadl, enggak, wah dipaksa hanya naik. Di atas sudah assalamualaikum dia duduk. Apa yang mau disampaikan? Ya, karena beliau tidak pernah khutbah, memang bukan orang alim. Akhirnya begitu naik dibilang, ya Allah, pakai bahasa Arab. Apa yang harus saya sampaikan pada mereka ini? Sudahlah, yang saya tahu memang saya itu koki, ternyata beliau tukang buat kue. Dia bilang, sudah, maafkan saya, ya Allah, saya mau jelaskan pada mereka apa saja bahan-bahan utama kue ini, kue itu, bagaimana caranya buat. Sampai terakhir berdoa, ia juga sama masalah kue. Semua bilang amin. Turun, naiklah ini menantunya, apa namanya? Adik menantu yang bisa bahasa Arab, dan naik ke atas minta maaf. Beliau tadi sudah tidak mau dan sudah minta maaf berkali-kali kepada Allah pada sampean. Beliau ini koki yang diceritakan tadi, dia bilang bagaimana cara buat kak buat kue ini, buat kue ini. Coba lihat, Pak. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa segala sesuatu yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala tidak membentuk kita secara fisik, tidak mengharuskan kita berpenampilan secara tertentu, tetapi berada pada jalannya, pada amaliyah, keyakinan, manhaj, dan pola pikir serta keyakinan kita. Ini yang penting, sesuai dengan apa yang diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak syaitan yang tidak terbilang tadi penampilannya luar biasa, bahkan mungkin punya gelar yang banyak, tapi kalau dia tidak tunduk kepada ajaran Allah, tidak mau mengikuti orang-orang yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah sampaikan dahulu, Pak, ada beberapa doktor di Indonesia berkata dengan lantang,
Kita ini kan para doktor yang sudah belajar ke berbagai manca negara. Masa dalam beragama ini, memahami agama, menginterpretasi, menafsirkan kitab, harus dibimbing oleh orang-orang yang hidup di zaman onta? Coba lihat. Ini perkataan orang-orang yang sudah bergelar doktor di luar negeri. Muslim. Ya, kalau orang-orang yang awam, okelah katanya. Tapi negeri tempat mereka belajar justru berlomba-lomba belajar dan masuk Islam, dan bagaimana cara berislam persis seperti zaman onta dulu. Nah, coba. Jadi guru-gurunya masuk Islam, belajar bagaimana Islam seperti zaman onta, murid-muridnya justru mencela sahabat-sahabat Nabi yang hidup pada zaman onta. Coba lihat. Ini bukan ilmu. Jadi ilmu yang dimaksud Allah ajarkan pada poin yang keempat tadi, yang mengajarkan pada kita selalu berada pada jalan Allah yang lurus. Kemudian dilanjutkan kembali kepada tafsiran Abdurrahman As-Sa'di yang mengatakan, fattabi'uh, maka ikutilah dia. Kata beliau, mengikuti jalan yang mustaqim itu, tanalu fatanalu biha, maka engkau akan memperoleh dengannya, menempuh jalan itu, al-fawza wal falah, keberuntungan dan kesuksesan umum. Beruntung di bidang apa, sukses di bidang apa. Selama orang menempuh jalan Allah yang lurus ini, Pak, subhanallah, dia sukses. Pertanyaan yang sering tidak berjawab adalah, sukses ini apa? Sudah punya pekerjaan bergaji tinggi, sudah punya rumah berkamar banyak, punya kendaraan yang dikendarai dengan nyaman, atau bagaimana? Ya betul, ada hadis Rasulullah mengatakan, arba'un minas sa'adah. Ada 4 hal termasuk bahagia, kata Rasulullah. Yang pertama adalah al-baitul wasi', rumah yang luas. Luas rumahnya. 2, al-markabul hani', kendaraan yang nyaman. Yang pertama tadi, istri yang salehah. Rumah yang luas, kendaraan yang nyaman. Baru keempat, tetangga yang saleh. Jika orang memiliki 4 hal ini, insyaallah bahagia. Nah, permasalahannya adalah jika hanya punya istri salehah, kendaraannya tidak nyaman, rumahnya tidak luas, tetangganya tidak saleh, apakah orang ini tidak bahagia? Gimana, Pak? Rasulullah mengatakan 4. Yang pertama, istri salehah. 2, kendaraan nyaman. 3, rumah yang luas. 4, tetangga yang saleh. Kalau orang yang beriman kepada Allah dan diberikan ilmu yang seperti saya sebutkan tadi, kalau istrinya tidak saleh, maka dia berusaha memohon kepada Allah agar istrinya menjadi saleh. Dia bahagia. Coba Nabi Nuh, Nabi Lut, berani enggak bapak sebut beliau tidak bahagia? Istrinya Nabi Nuh tidak beriman. Istrinya Nabi Lut tidak beriman. Sering Ustaz Ali Hamdi hafizahullah membaca ayat yang berkaitan dengan itu. Wa daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah membuat perumpamaan untuk orang kafir, yaitu istri Nuh dan istri Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain fakhanatahuma. Kedua wanita ini berada dalam asuhan 2 hamba Allah yang saleh, tapi mereka mengkhianatinya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Tidak sedikit pun mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan pengkhianatannya, dan kelak dikatakan pada 2 wanita ini, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang memasukinya. Coba bayangkan, Pak, di bawah asuhan 2 hamba Allah yang saleh, wanita ini ingkar dan menjauhkan diri daripada jalan yang lurus.
Tidak bahagiakah Lut dan Nuh? Kita perhatikan Pak, ketika Nabi Nuh di atas kapal, air banjir mengelilingi seluruh daerah. Setelah beliau berada di atas kapal bersama orang beriman, nyebrang Pak anaknya, besar, tinggi, berenang. Kata beliau, ya bunayyar kam ma'ana. Nak, sini ikut, naik ke kapal. Apa jawaban anaknya? Dia bilang, enggak. Dia bilang, saya mau pergi ke gunung itu yang akan menyelamatkan aku daripada banjir ini. Dia bilang, enggak mau. Dia bilang, la sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Enggak mau Pak, saya mau pergi ke gunung itu yang akan menyelamatkan aku dari banjir. Beliau mengatakan, ya bunay la asimal yaum, enggak ada keselamatan hari ini kecuali yang dirahmati Allah. Naik sini, enggak mau. Akhirnya datang ombak besar memisahkan mereka. Ini yang saya ajak Bapak melihat bagaimana bahagia. Dalam keadaan seperti ini, Nabi Nuh memohon, ya Allah, itu anakku, itu termasuk keluargaku. Allah menegur mengatakan, jangan kamu meminta sesuatu yang kamu tidak faham. Sesungguhnya itu bukan lagi anggota keluargamu. Anggap itu amal yang tidak saleh. Lihat kebahagiaannya bagaimana. Langsung mengatakan, ya Allah ampuni aku yang meminta sesuatu yang aku tidak ketahui. Langsung hilang perasaan. Coba kalau saya, ya Allah apa artinya saya selamat sama orang-orang ini, sama unta, kambing, segala macam ini. Kalau anak dan istri saya tidak juga selamat, ya udahlah nyebur sekalian. Nah, itu saya. Kalau Bapak mungkin kayak Nabi Nuh juga insyaallah. Ya, ini subhanallah. Luar biasa. Jadi bahagia bukan diukur dengan adanya fasilitas. Tetapi jika ada fasilitas, orang yang beriman itu subhanallah tidak ada bedanya dengan tanpa fasilitas. Punya kendaraan, alhamdulillah mudah, mobilitasnya bagus. Tapi tidak ada mobil, tidak menjadikan mobil sebagai alasan tidak melakukan aktivitas. Oh, sampai enak punya mobil, aku enggak. Loh, banyak orang enggak punya mobil enggak sampai-sampai. Yang enggak punya mobil sampai duluan, terlalu banyak. Mana lebih duluan sampai Pak di Mekah? Orang berhaji yang banyak uangnya atau yang nabung sampai cukup untuk berhaji? Mana duluan sampai? Sebagiannya subhanallah, kalau di sini alhamdulillah. Subhanallah, bersyukur pada Allah Pak. Jarang kita, pada 15 tahun yang lalu saja kan, wih muda-muda, Bapak masih sehat-sehat, segar-segar, muda-muda. Sudah haji semua. Jarang kita dapatkan di daerah. Ya kan memang semuanya masih muda sini. Di luar Pak kita lihat subhanallah, orang yang menabung rupiah demi rupiah berangkat haji. Yang Allah berikan rezeki bergelimang banyak, tidak haji-haji. Tidak tahukah haji itu wajib? Tahu. Tapi apa rupanya? Kata orang nunggu panggilan. Sudah dipanggil dari dulu. Dia tidak mau semaur. Apa semaur itu? Tidak mau jawab. Sudah dipanggil dari dulu. Semaur bahasa apa? Jawab. Harusnya nun gitu. Apa? Tapi dia bilang saya tunggu panggilan. Belum dipanggil. Sudah lama sampai dipanggil. Baik Pak. Nah kemudian beliau katakan, wala tattabi'us subul. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Firman Allah, jangan ikuti jalan-jalan selainnya. Nah, beliau menyebutkan pada saat ini adalah ay at-turuq al-mukhalifah li hadat tariq. Yang dimaksud dengan jalan-jalan itu adalah jalan apa saja yang menyelisihi jalan Allah yang lurus ini. Apa saja? Entah itu buatan manusia, entah itu memang sudah ada. Selama jalan itu membuat kita keluar dari jalan Allah SWT, jangan diikuti. Mohon maaf Pak, kita sering salah kaprah. Begini, sering kita menjadikan nenek moyang, adat, budaya sebagai alasan untuk tidak meninggalkan sesuatu yang
bertentangan dengan ajaran Allah. Kemudian akhirnya masyarakat sebagian menganggap Islam anti budaya, anti adat, anti apa lagi tadi? Tradisi. Subhanallah, Islam itu Pak datang melengkapi budaya, melengkapi adat, melengkapi tradisi yang tidak bertentangan dengan agama. Jadi bukan anti budaya. Yang dianti oleh Islam adalah jika adat itu, budaya itu, tradisi itu mengandung kesyirikan. Jadi anti syirik, bukan anti budaya. Sering kali saya tanyakan, coba tanya sama Ustadz, cium tangan itu ajaran siapa? Saya sering sampaikan, ini budaya atau ajaran Islam? Adakah hadis mengatakan ciumlah tangan bapakmu? Tidak ada. Ciumlah tangan suamimu? Tidak ada. Bagaimana kalau bapak cium tangan anak? Dianggap kurang ajar tidak? Ada seorang ustadz cium tangan muridnya, heboh dunia. Oh luar biasa, sampai-sampai ustadz cium tangan muridnya. Adakah ajaran tidak boleh ustadz cium tangan muridnya? Tidak ada kan Pak? Dia juga ingin menghormati muridnya yang berprestasi. Hari itu dia hafal Quran. Hari itu dia menguasai 30 juz. Lalu gurunya mengatakan barakallahu fiik. Dia kecup tangannya. Heboh, ustadz pun mencium tangannya. Yuk kita rame-rame cium tangannya. Tidak begitu maksudnya. Jadi cium tangan Pak bukan ajaran Islam. Namun itu tradisi yang diakui dan tidak dicela oleh Islam. Kalau Islam anti budaya, tidak mungkin dibiarkan orang cium tangan. Gimana Pak? Apalagi misalnya gotong royong. Gotong royong ini apa? Ya kerjasama saling bantu. Kalau di saya di daerah saya di Lombok itu Pak, rumah itu bisa dipindah Pak. Jadi bawahnya itu dibuat dari tanah, dikeraskan, kemudian bangunnya dibangun dengan cara diletakkan saja. Kemudian dikasih pasak-pasak di bawahnya supaya kuat. Nah misalnya kalau dia menikah, mau dibuat lebih besar, dipindah rumahnya. Nah itu gotong royong, diangkat lewat tengah kampung. Oh rame-rame, itu gotong royong. Adakah ajarannya di Islam gotong royong angkat rumah? Ada Pak? Tidak ada. Woi haram, itu bukan ajaran Islam. Tidak. Selama hal itu tidak melanggar agama, tidak melanggar syariat, kebiasaan itu disebut al-ma'ruf. Apa namanya Pak? Al-ma'ruf atau al-urf. Nah, contohnya. Tinggal 3 menit Pak ya? Ya, 4 menit. Contoh begini. Allah memerintahkan di surat An-Nisa, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istrimu dengan cara yang ma'ruf. Kalau bapak cari tanya di tafsir, yang dimaksud dengan cara yang ma'ruf itu seperti apa? Beda ma'rufnya orang Saudi dengan ma'rufnya orang Mesir. Terlebih lagi beda dengan ma'rufnya di Indonesia. Coba sekarang saya mau tanya, bapak kalau pulang ke rumah mertua, ngasih tahu dulu apa langsung ketuk pintu, bahkan masuk lewat pintu belakang? Banyak datang langsung belakang, Assalamualaikum Mbah, langsung masuk. Di Saudi tidak bisa Pak, dia harus kirim surat dulu, pemberitahuan kalau dia mau bertamu datang, tidak langsung masuk. Kalau kita lihat pintu terbuka, Assalamualaikum, masuk ke sana, kiri, kanan, ke dapur. Malah kalau ngelihat tempe di dapur, makan tempe dulu sebelum ketemu simbah. Iya tak Pak? Iya kan? Iya. Saya juga menantunya orang Jawa. Assalamualaikum, masuk. Ada kerupuk, makan kerupuk dulu. Karena mbahnya masih di kebun misalnya. Datang, loh, nak kapan teko? Kapan datang? Diteruskan kerupuknya. Itu beda. Yang mana yang ma'ruf? Menurut kita di daerah kita, seperti tadi ma'ruf tidak? Dicela enggak sama mertua? Enggak kan? Nah, istri diperlakukan juga dengan cara ma'ruf. Apa contoh perlakuan ma'ruf yang ada di Indonesia dan di lain? Kalau istri di Indonesia memanggil suaminya langsung manggil nama atau ada embel-embelan abang, kakak, andi, mas?
Daeng, karaeng, ada ya? Uda, akang, beli. Kalau Ustaz Hamdi pakai beli. Ya, bahasa Lomboknya kakak itu beli. Sama dengan Bali. Atau manggil nama langsung. Misalnya Pak Agus. Biar enggak Pak Dibio terus. Pak Agus misalnya. Datang istrinya, Gus. Apa kira-kira menurut umumnya? Apa jarak namanya Pak ya? Dianggap kurang ajar. Gus, beras ente. Kira-kira menurut Bapak ini ma'ruf tidak di daerah kita? Tidak, dianggap kurang ajar. Tapi subhanallah di sebagian masyarakat yang bukan dari negara kita ini memanggil nama itu biasa. Ya Agus, misalnya ya Abdurrahman, berasnya habis. Atau menyebut nama kunyahnya, wahai ya Abu Usman, Bapak ke Usman. Berarti ma'ruf itu Pak apa? Sesuatu yang dikenal masyarakat yang tidak bertentangan dengan agama. Nah, dikenal masyarakat tapi bertentangan dengan agama bukan ma'ruf, walaupun semua orang suka. Ya, contoh umum lah. Beras itu dimakan apa disawer? Tidak ada orang makan beras Pak, dimasak dulu jadi nasi. No. Iya, maksud saya beras itu buat disawer atau dimakan? Tahu sawer Pak? Misalnya ada orang meninggal, keranda dibawa, kemudian sambil lempar beras kiri kanan sama duit logam. Ya kalau ngasih PT nggak apa-apa. Kalau ngasih ayam, alhamdulillah rezekinya ayam. Paham Pak ya? Ini ma'ruf atau tidak ma'ruf? Wah, enggak berani Bapak bilang enggak ma'ruf. Nanti saya enggak bisa sawer lagi kalau bilang enggak ma'ruf. Misalnya. Muslim Pak, subhanallah, masih ingat enggak pelajaran yang kemarin? Jangankan melempar beras, 1 butir sisa disuruh apain? Angkat, jatuh diapain? Dicuci. Bayangkan 1 butir, bagaimana segenggam dilempar? Dapat dipahami Pak? Nah, kalau bertentangan dengan agama, ya tidak dilakukan. Begitu terus yang lain-lainnya Pak. Jadi sebenarnya subhanallah, tidak pakai debat sebenarnya Pak ya. Tidak pakai dialog dan seminar. Cukup kita bertakwa kepada Allah dan belajar tauhid. Allah ajarkan kepada kita, satu demi satu kita dapat menilainya. Subhanallah, iya. 1 butir saja jatuh Allah suruh pungut, dicuci karena tidak tahu di mana letak berkahnya. Bagaimana mungkin saya menyia-nyiakan 1 genggam pelajaran? Itu namanya Allah mengajarkan kita demikian. Paham Pak ya? Nah, jadi janganlah ikuti jalan-jalan yang lain. InsyaAllah kelanjutannya jika Allah memberikan kesempatan subuh atau di minggu yang akan datang. Pelan-pelan Pak ya. Dikit demi dikit. Ya. Jangan bilang ilmu kok diirit-irit. Wah, saya dapatnya juga irit-irit Pak. Jadi kita dapat bagi irit-irit. Baik, demikian mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua agar terus dapat memahami dan mempelajari bagian-bagian dari jalan cahaya takwa dan kegelapan maksiat sehingga kita betul-betul memiliki kemampuan untuk menjalankannya dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang lebih banyak lagi, mohon pada Allah, semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Demikian hadanallahu ikum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.